Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara wisuda tahun kedua Pondok Tahfiz Markaz Hufazul Quran pada hari Ahad tanggal 30 Syawal 1444 Hijriah atau bertepatan tanggal 21 Mei 2023. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Tahfiz Markaz Hufazul Quran, yang kami hormati Mudir Pondok Tahfiz Markaz Hufazul Quran, santriwati MHQ, para ustaz dan ustazah, serta tamu undangan yang kami muliakan. Segala puji hanya milik Sang Pencipta, Rabb segala alam. Karena nikmat dan karunia-Nya kita di sini menyaksikan acara yang dinanti, kebanggaan para santriwati di tengah-tengah orang yang dicintai, yaitu wisuda santriwati yang sudah menyelesaikan hafalan kalam ilahi. Semoga menjadi keberkahan yang tak ternilai dan mahkota bagi orang tua yang disayangi. Salawat dan salam kepada junjungan sang kekasih Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Para hadirin yang kami hormati, kami berharap untuk kita bisa sama-sama mengikuti setiap rangkaian acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh santriwati atas nama Dika Alfiani. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Latihan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdunya suara teman kita Ummu Usamah versi Satri M. Haki dari Bima. Kami ucapkan barakallahu fiik wa jazakillahu khairan atas kesediaannya. Acara berikutnya, kata sambutan Mudir Markaz Hufazul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Safri LC Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para wali santri dan para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita melafazkan, melantunkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari yang berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir menyaksikan satu acara yang dinanti oleh semua santri, bahkan yang dinanti oleh sebagian, bahkan semua wali dari santri yang mondok di Pondok Tahfiz Markaz Hufazul Quran yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang panutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita jalan atau petunjuk yang benar, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan seperti di momen-momen di hari-hari seperti ini, melainkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kabar gembira bagi wali santri, yang merupakan kabar gembira bagi para santri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat yang lain, "Yuqalu li sahibil Qur'an," dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an. Sahibil Quran, siapa yang dimaksud? Para ulama kita menyebutkan al-khabarul mazkur fil hadis khasun liman yahfazul Quran an zahri qalbin, bahwasanya berita yang ada dalam hadis ini khusus bagi orang yang menghafal Al-Quran di luar kepala, bukan orang yang membaca di mushaf, bukan orang yang membaca di aplikasi atau yang lainnya. Maka bergembiralah wahai para penghafal Al-Quran. Mari kita lihat apa sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil mereka penghafal Al-Quranul Karim.
yuqal, dikatakan kepada mereka, Iqra. Apa yang disuruh oleh Allah? Mereka disuruh membaca apa yang mereka dulu hafal di dunia. Warattil, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentartilkannya, membacanya dengan tartil, dengan pelan, sebagaimana di dunia kita membacanya, sebagaimana para penghafal Al-Quran di dunia membacanya dengan tartil. Sabda Rasul, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dulu di dunia engkau membacanya dengan tartil. Kemudian Rasul melanjutkan, wartaqi, warqi, kemudian naiklah sambil terangkat. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di surga, posisi tingkatan surga yang engkau dapatkan nanti sesuai dengan akhir ayat yang engkau dapatkan, yang engkau hafal di dunia. Apabila yang dia hafal adalah 30 juz, sangat luar biasa. Surga apa yang paling tinggi? Surga Firdaus Al-A'la yang diinginkan oleh semua orang, yang di situ para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin hadir berkumpul di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah berkata, ya ma'syaral qura, irfa' ra'sak, wahai para penghafal Al-Quran, sadarlah, faqad wadaha lakumut tariq, sungguhnya jalanmu sudah jelas. Jalan penghafal Al-Quran sudah jelas. Jalan kebahagiaan di dunia, jalan kebahagiaan di akhirat sudah sangat jelas. Lalu kebahagiaan apa lagi yang dinantikan oleh orang tua? Kebahagiaan apa lagi yang kita inginkan sebagai orang tua kalau sudah anak kita menghafal Al-Quranul Karim? Maka tenanglah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, nanti akan dipanggil penduduk surga. Di antaranya adalah kedua orang yang akan dipangkaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipakaikan di hadapan penduduk surga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawuhu ahsanu min dawi syams", yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Siapa mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu orang tua yang anaknya dulu di dunia menghafal Al-Quranul Karim. Sangat luar biasa janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka di dunia yang sibuk untuk menghafal Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia anak-anak yang bisa menjaga, menghafal Al-Quranul Karim dan bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tentunya dengan jalur diantaranya mendidik mereka pertama kali dengan menghafal Al-Quranul Karim. Itu yang bisa kami sampaikan di pembuka pagi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas kesediaannya. Selanjutnya, pembacaan profil singkat Pondok Tahfiz Markaz Hufazul Quran dan informasi para hafizah Markaz Hufazul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zakiyah LC hafizahullah ta'ala. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Samsudin, dan demikian juga yang kami hormati Bapak Kadus Hamdi Rahman dan para tamu undangan dan juga wali santri yang menghadiri acara wisuda tahfiz ataupun hafiz Al-Quran di MHQ ini yang kami hormati juga, dan demikian juga santriwati kami yang kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya dan karunia-Nya maka sehingga kita bisa berkumpul di acara pagi hari ini yang penuh berkah, yaitu acara wisuda santri MHQ yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Maka tidak lupa pula selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga di akhir zaman. Terkhusus kepada keluarga, orang tua ataupun wali dari santriwati kami yang telah berbahagia karena anaknya telah selesai 30 juz. Maka saya ikut berbahagia juga, ikut senang dan mengucapkan selamat atas keberhasilan santriwati kami yang telah menyelesaikan hafalan 30 juznya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para pengajar-pengajar MHQ dan juga para pegawai yang telah bekerja di dapur, yaitu ibu dapur yang telah menyiapkan konsumsinya setiap hari sehingga anak-anak kami bisa menghafal Al-Quran dan sampai menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya dan taufiknya sehingga acara wisuda ini terselenggara. Dan kami berharap semoga setiap tahunnya akan tercetak hafid-hafidhah dari MHQ ini sehingga dia bisa mengamalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada secara singkat ini saya membacakan pesan yaitu tentang profil pondok. Ya, ini pondok ini berdiri pada tahun 2019. Jadi sekarang 2023 sehingga umur pondok ini baru 5 tahun. Sehingga kalau dibilang pondok ini masih berumur muda, baru 5 tahun. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah pada tahun 2022 kemarin alhamdulillah telah tercetak atau telah lulus santri kita 5 orang yang telah hafal Al-Quran. Kemudian tahun ini, tahun 2023, alhamdulillah tercetak atau khatam 4 orang. Jadi kalau kita hitung selama 5 tahun, alhamdulillah sudah 9 hafidhah yang dicetak dari Ma'had MHQ kita ini. Kemudian untuk yang santriwati kami yang sudah hafalannya 20 juz, sekarang alhamdulillah sudah ada 8 orang. Jadi ini siap-siap untuk selesai 30 juz. Biidnillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan kalian.
Jadi yang kita harapkan mudah-mudahan setiap tahunnya bisa kita mencetak para hafizah dengan hafalan yang mungkin sehingga bisa mengamalkan ilmu-ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengaplikasikannya di dalam setiap hari kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian untuk tahfiz ya. Untuk tahfiz di MHQ ini, jadi untuk tahfiznya saja kita ada 6 kali halaqah. Jadi dari pagi sampai malam halaqah ini khusus untuk tahfiz saja ada 6 kali. Jadi dari sebelum subuh, setelah subuh, dan sampai malam lagi ada 6 kali. Sehingga pondok kita ini khusus untuk menghafal, ya, menghafal Al-Quran. Jadi bisa santri-santri kita bisa memfokuskan. Kemudian di samping itu para santri juga ada yaitu belajar diniyahnya. Jadi tidak hanya menghafal saja, tetapi juga bagaimana santri ini belajar dinnya, fikihnya. Ya, kemudian juga belajar bahasa Arabnya. Karena belajar bahasa Arab ini penting. Dengan bahasa Arab ini bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian adapun sejarahnya para ustadz atau asatidzah dari MHP ini, kami ingin mencetak ya generasi para penghafal Al-Quran dan juga kami ingin membangun desa kita yang tercinta ini, ya, desa Midang, desa Bencong Bage dan sekitarnya. Maka kami berniat, ada azam untuk mencetak dari generasi-generasi di sekitar kita ini menjadi para penghafal Al-Quran. Karena kami yakin, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Yaitu artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran sehingga suatu kaum itu akan diangkat derajatnya dengan Al-Quran. Dan demikian juga suatu kaum itu akan direndahkan dengan Al-Quran juga. Maka ini suatu kenikmatan yang luar biasa sehingga di desa kita ini alhamdulillah ada pondok yang khusus untuk menghafal kalam Allah, untuk menghafal firman-firman Allah, yang semoga Allah memudahkan kita setiap tahunnya untuk mencetak hafidh-hafidhah dari mahat kita. Kemudian kegiatan, dengan adanya kegiatan seperti ini kami berharap dukungan dari Bapak Kepala Desa dan Bapak Kadus serta di dalam memajukan pondok ini agar tercipta para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah pondok kita ini terbuka untuk di semua kalangan. Jadi kita tidak membeda-bedakan, semua kalangan silakan. Sida mau menyekolahkan anak kita ke pondok kita, mau ingin anaknya hafal Quran di pondok kita, silakan. Kami membuka dengan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Karena bahkan kami berharap adanya generasi dari kampung ini yang menjadi penghafal Al-Quran. Kami berharap dari kampung sini juga ada yang menghafal sehingga bisa selesai 30 juz. Ini harapan kami dari pondok, dan kami bukan hanya menyiapkan mereka menjadi penghafal Al-Quran, tapi juga membina mereka menjadi sosok yang hafiz Al-Quran dan memiliki akhlak yang mulia. Dan untuk kegiatan santriwati, yaitu santriwati ada kegiatan rutin, yaitu
sholat tahajud. Jadi santri itu sudah bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Kemudian halakoh berikutnya. Kemudian juga kegiatan rutin yaitu puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis, ya. Kemudian juga belajar yaitu belajar kitab, diniyahnya, agamanya, matannya atau fikihnya dan yang lain-lain. Sehingga kalau mereka sudah selesai, maka mereka bisa memanfaatkan di kehidupan sehari-harinya. Baik dia ketika dia sudah berkeluarga, sehingga bisa mengamalkan apa yang dia pelajari ketika di ma'had. Maka yang terakhir, kami dari ma'had atau dari pondok MHQ ini memfasilitasi yaitu pembelajaran juga untuk orang yang sudah dewasa. Jadi seandainya antum atau side ingin menghafal Al-Quran, jadi tidak ada kata terlambat. Walaupun umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, tetapi kalau kita ada azam, ada kemauan, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk hafal Al-Quran. Banyak kisah-kisah yang diceritakan bahwasanya ada orang 60 tahun baru ada azam ingin menghafal Al-Quran, alhamdulillah selesai. Jadi yang kita butuhkan niat ikhlas kita kepada Allah untuk mengharapkan kepada Allah, kemudian kita jalani. Kalau kita hafal satu ayat rutin setiap hari, insya Allah kita akan selesai 30 juz insya Allah ta'ala. Maka dari pondok membuka program yang pertama, kajian bapak-bapak, yaitu tahfiz dan tahsin, itu diadakan setiap pekan ada 2 kali, yaitu malam ini hari Jumat, malam Sabtu habis Isya. Karena bapak-bapak jadi belajar ketika sisa-sisa waktunya dari bekerja, maka kita buka habis Isya. Ya. Sama hari Senin malam Selasa. Dan juga ada ibu-ibu setiap hari Kamis sama hari Jumat waktunya ba'da asar. Dan juga ada yang ketiga program untuk TPQ. Jadi TPQ di sini setiap hari, jadi dalam satu pekan itu ada 5 kali untuk TPQ-nya. Dan juga ada lagi bapak-bapak yang ingin belajar bahasa Arab dan nahwu, bahasa Arab muhaddatsah, maka dari pondok juga menyediakan waktunya malam juga 2 kali dalam sepekan. Sehingga kami sadar begitu banyak kekurangan pada pondok ini, tetapi insya Allah ta'ala kami akan berusaha untuk menyiapkan segala hal yang bisa memajukan wali santri kami. Demikianlah sedikit profil singkat pondok ini. Atas perhatiannya dan waktunya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas kesediaannya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati Kepala Desa Midang Bapak Syamsuddin Sos Hafizahullah Ta'ala. Acara berikutnya, setoran hafalan 30 juz dari surat terakhir yang akan disampaikan oleh santriwati Ananda Nihayatuz Zain, didampingi oleh Ustazah Ummu Zakiyah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ummu Zakiyah. Beliau akan membacakan surat terakhir dari seluruh hafalannya. Gak apa-apa dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Alhamdulillah para hadirin, beliau sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Semoga Allah tetap menjaga hafalan beliau, dan karena Uminda belum datang, diwakili oleh Masya Allah. Semoga teman-teman segera menyusul yang belum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Doain temannya barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baiklah, acara berikutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Midang, Bapak Syamsuddin Esos, Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Markas Hufazul Quran MHQ Dusun Blencong Bage Desa Midang, yang sama hormati Bapak-bapak, Ibu, para dewan guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, para pengelingsir, adik-adik, anak-anakku sekalian yang insya Allah akan diwisuda pada pagi hari ini yang hormati. Singkatnya, hadirin hadirat para undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat iman.
sehingga kita bersama bisa hadir di tempat ini dalam rangkaian wisuda para santri kita yang sudah menamatkan Al-Quran 30 juz. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama saya ingin menyampaikan syukur saya yang sedalam-dalamnya. Pertama karena di Desa Midang ini sekarang Bapak Ibu sekalian mulai tumbuh pesantren kilat atau TPQ yang programnya adalah Hafiz Quran. Beberapa TPQ yang baru bermunculan. Dan itu rata-rata programnya adalah Hafiz Quran. TPQ ini ada yang berbasis dusun, ada juga yang berbasis pondok pesantren. Hampir di semua dusun kita yang ada di Desa Midang, itu kurang lebih 8 dusun sudah rata-rata mempunyai TPQ. Ya, mempunyai TPQ yang programnya adalah Hafiz Quran. Dan ada sudah setahun TPQ sudah ada yang hafalan 30 juz 30. Dan itu insya Allah setiap tahun melaksanakan wisuda terhadap santri-santrinya. Oleh karenanya saya selaku pemerintah desa sangat senang dan sangat bersyukur atas inisiatif masyarakat kita untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak hafiz Quran. Alhamdulillah tadi malam saya di perguruan tahfiz Wali Songo di Dusun Midang. Itu kurang lebih sudah berlangsung 3 tahun, tapi belum ada yang menghafal sampai 30 juz sampai detik ini. Baru hafalan mereka ada rata-rata sampai 6 juz, tapi ada 1 orang yang 5 juz sudah hafal. Dan insya Allah targetnya tahun depan itu ada yang sudah menghafal 30 juz. Tetapi semangat pengurus dan semangat santrinya itu sangat luar biasa. Tidak hanya berasal dari wilayah Dusun Belencong, tetapi ternyata juga ada yang dari KLU, ada juga yang dari Sepotong. Dan mereka nyantri di sini, ada yang nginep tentunya kalau dari jauh, kalau yang dari sekitar Dusun Belencong itu tinggal di rumah sendiri. Ini artinya apa? Ini artinya sangat paham kita tentang ke depan seperti apa tantangan yang kita hadapi, terutama oleh para pengurus. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan kita ada di zaman globalisasi, di zaman modern. Di zaman ini dunia itu di dalam genggaman kita, yaitu melalui apa? Contohnya melalui HP. Kita bisa melihat kejadian terjadi di mana saja, di Eropa, di Amerika dan sebagainya pada detik ini melalui HP. Dan hampir 90% kita sekarang memegang yang namanya HP. Entah itu anak kecil dari umur SD, bahkan dari umur TK sudah pegang HP. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pengaruh globalisasi ini tidak bisa kita cegah masuk di negara kita. Tidak bisa kita cegah masuk di wilayah kita, di desa kita maupun di dusun kita. Tidak bisa kita bilang tidak boleh masuk HP,
di dusun Blencong Bage. Bisa saja kita bilang, tapi siapa yang mau dengar? Karena semua itu berkepentingan dengan itu. Punya HP tidak salah kalau penggunaannya bisa kita arahkan hal-hal positif. Tapi kalau misalnya penggunaannya tidak bisa diarahkan hal-hal positif, ini menjadi masalah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu cara membentengi, salah satu cara memproteksi warga kita, terutama anak-anak kita, adalah dengan memasukkan anak-anak kita di perguruan-perguruan pondok pesantren. Karena saya yakin betul di pondok pesantren itu mungkin 85% bahkan 90% itu pendidikan agamanya, dibanding dengan pendidikan umum yang malahan sekarang didengar menjadi isu pendidikan moral atau pendidikan tentang keagamaan itu akan dikurangi. Ini kan malah petaka buat kita. Nah, alternatif pada memasukkan anak-anak kita di pondok-pondok seperti ini. Untuk apa? Untuk memperkuat iman ini. Karena tidak ada jalan lain untuk membentengi, memproteksi anak-anak kita ke depan 5-10 tahun akan datang, itu adalah kecuali memperkuat iman ini. Boleh anak kita, Bapak Ibu sekalian, atau kita bercita-cita anak kita menjadi profesor, menjadi doktor, ya, tidak ada masalah. Menjadi seorang intelektualitas, tetapi nantinya dia menjadi doktor, menjadi profesor, tetapi profesor yang beriman. Boleh dia sekolah ke Eropa, boleh dia sekolah ke Amerika, pulang membawa gelar profesor doktor, tetapi dia menjadi doktor, profesor yang beriman dan beradab. Ini penting. Jangan sampai kita ngejar pendidikan formal, kita menjadi doktor, kita menjadi profesor, bahkan itu tercatat di luar negeri. Kita bangga dengan itu, tapi iman kita gadaikan, iman kita lemah, bahkan hadap kita pun akhlak kita juga menjadi lemah. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, lewat sarana-sarana pendidikan seperti ini, lewat pondok pesantren, pondok-pondok tapis seperti ini, mari kita bersama-sama membahu, saling dukung-mendukung untuk mencetak anak-anak kita menjadi hafizah Al-Quran. Alhamdulillah, di sini sudah 9 orang yang sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Saya kaget karena baru kali ini Pak Ustadz yang diundang, yang hadir di tempat ini, yang alhamdulillah tadi malam di Wali Songo. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin yang tidak bisa selesai ikut acara ini Niki, karena yang jam 10:30 harus berangkat ke Gerung. Ada rapat dengan Pak Bupati dan Pak Kapolres. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, lagi sekali atas nama pemerintah Desa Midang menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, terutama kepada para pengasuh, para guru yang telah mencetak anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan di samping apa yang kita lakukan yang menjadi amal yang tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi beliau. Baik, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, maka kami harapkan kepada para wisudawati sesuai nama yang kami sebutkan untuk menaiki panggung. Santriwati atas nama Anissa Zayyan dari Susela telah menyelesaikan hafalan di MHQ selama 3 tahun.
Santriwati atas nama Baik Mutmainnah Muhsin atau kakak saya sendiri dari Monjok telah menyelesaikan hafalan di MHQ selama 3 tahun. Santriwati atas nama Zahra Ahmad Dirana dari Cakra telah menyelesaikan hafalan di MHQ selama 3 tahun. Dan santriwati atas nama Nihayatul Zain dari Sukalango, Swela telah menyelesaikan hafalan di MHQ selama 2 tahun. Baiklah, inilah para wisudawati pada hari ini. Kita memasuki acara inti, yakni penampilan wisudawati yang dalam hal ini akan dibimbing oleh Ustazah Ummu Zakiyah. Kepadanya kami mohon kesediaan. Silakan Anissa Zayan pertama. Para wisudawati akan diberikan soal, lalu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Adinda Anissa Zayan, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. حسبك. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Selanjutnya Barakallahu fiik. Selanjutnya soal untuk Baik Mutmainnah Muhsin. bacalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Ana ulangi. لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Barakallahu fiik. Selanjutnya, soal untuk Ananda Zuhra Ahmad Gilang. Pada Ananda Zara, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya soal untuk Ananda Nihayatul Zain. Pada Ananda Zain, bacalah firman Allah. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بارك الله فيكم. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Acara selanjutnya, penyerahan penghargaan kepada para wisudawati, dan kami harapkan orang tua untuk menaiki panggung. Juga kesediaan ustazah kami, Ustazah Ummu Zakiyah, untuk menyerahkan penghargaan kepada para wisudawati. Silakan Ibunda dari Anissa Zayan, Ibunda dari Baik Mutmainnah Muhsin, Ibunda dari Zuhra Ahmad Dirana, serta Ibunda dari Nihayatuz Zain untuk menaiki panggung mendampingi masing-masing wisudawati. Mendampingi duduk di sebelah kanan setiap wisudawati. Alhamdulillah, inilah para wisudawati kami di tahun kedua telah menyelesaikan hafalannya sesuai waktu yang mereka mampu. Beginilah gambaran para hadirin anak-anak kita kelak ketika bisa menyelesaikan hafalannya seutuhnya. Beginilah gambaran mahkota di akhirat. Gambaran kecil seperti ini di dunia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hadiah-hadiah ini mungkin tidak cukup, tetapi yakinlah begitu besarnya rasa penghargaan, apresiasi dari kami semua, teman-teman, guru, keluarga, serta seluruh yang hadir di sini atas perjuangan kalian yang tidak mungkin mudah, atas perjuangan para wisudawati yang belum semua bisa merasakannya. Kepada teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di panggung seperti mereka, semoga segera menyusul. Semoga segera menyusul, pastinya dengan perjuangan yang lebih. Pastinya dengan. Selanjutnya, pengalihan mahkota yang akan wisudawati pakaikan kepada orang tua mereka dan memeluk mereka bukti jika kalian sudah menyelesaikan hafalan kalian dan meminta maaf serta doanya. Kami persilakan kepada wisudawati untuk memakaikan mahkota kepada ibunda masing-masing.
Hadiahnya taruh di bawah. Pakaikan mahkota kepada ibunda masing-masing. Peluk ibunda kalian. Minta maaf kepadanya atas semuanya, serta meminta doa untuk dikuatkan hafalan serta perjuangan untuk hari-hari selanjutnya. Tidak bisa orang tua sembarangan yang menghasilkan anak-anak seperti ini. Tidak bisa orang tua sembarangan yang bisa mendidik anaknya untuk sampai di titik ini. Semua tergantung didikan masing-masing orang tua. Alhamdulillah. Baiklah, akan ada sesi foto bersama nanti setelah susunan acara selesai. Oke, silakan. Ntar kita dokumentasi sebentar aja. Silakan Mudir, kemudian Pak Kades bisa naik panggung, untuk bisa ngambil dokumentasi sebentar. Ini acara inti kita. Ya, jadi kami persilakan Pak Kadus, bisa Pak Kades juga itu mendampingi kita bersamaan dengan Mudir. Untuk yayasan juga kami harapkan kepala sekolahnya juga Bu Sekian. Silakan. Bagian perlengkapan langsung ambil hadiahnya anak-anak. Ambil itu saja. Iya. Bisa dianukan biar mahkotanya aja kelihatan. Kayaknya muter di sini. Ya. Kameramen dari keluarga masing-masing mungkin ingin memotret kenangan ini, silakan diberi kesempatan. Para keluarga mengambil foto. Mahkotanya dipasang. Silakan. Terima kasih ya kepada para wisudawati dan orang tua, bisa kembali ke tempat yang disediakan. Jika ada keperluan lain di luar acara, kami persilakan untuk lebih dahulu. Tidak mengapa. Acara selanjutnya,
penyerahan penghargaan kepada para santriwati yang sudah menyelesaikan hafalan dan pengabdian selama 1 tahun. Kami harap Ustazah Fatimatul Zahra, Ustazah Nurul Qurrata Ayunin, dan Baik Yumna Ustazah Baik Yumna Afifah Muhsin, silakan. Kami persilakan kepada Ustazah Naf'an untuk memberikan piagam kepada Ustazah. HP. Siapa nih besok? Baby Pap punya. Mak Pia. Mak Pia. Mereka ini adalah santriwati yang sedang menyelesaikan hafalan di tahun 2022. Dan tahun ini mereka menyelesaikan pengabdian di Pondok MHT. Baik, kami persilakan untuk kembali kepada tempatnya. Haira. Adiknya siapa itu? Tapi adiknya siapa itu? Acara berikutnya, penyerahan penghargaan kepada santriwati yang mendapatkan 3 besar pada semester ini. Kita mulai dari mustawa 1. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Sabrina Aulia Silawati. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Maryam Hasifah. Dan inilah peringkat pertama diduduki oleh Ananda Azizah Az-Zahra. Kepadanya dipersilakan menaiki panggung. Selanjutnya, mustawa 2. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Unaisah An-Najiyah. Silakan. Masya Allah. Peringkat kedua diraih oleh Ananda An-Nisa Nur Hidayah. Dan peringkat pertama diraih oleh Ananda Nihayatul Zain. Untuk kedua kalinya menaiki panggung. Bolong. Selanjutnya, mustawa 3. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Nada Hilmiyah. Masya Allah. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Raisya Rahma Az-Zahra. Dan inilah peringkat pertama untuk kedua kalinya menaiki panggung, Zahra Ahmad Dirana. Selanjutnya untuk mustawa 4. Ini sedikit karena mereka kelas paling tua ya. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Nuri Hamzah. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Dika Alfiani.
untuk kedua kalinya menaiki panggung. Usama. Dan peringkat pertama diraih oleh Ananda Gina Suci Amalia. Silahkan Gina menaiki panggung. Inilah para juara kelas di semester 2 tahun 2022 hingga 2023. Kami harapkan kesediaan Ustazah Fatona untuk menyerahkan penghargaan kepada para juara kelas. Teman-teman yang belum mendapat juara kelas juga masih ada tahun depan. Tidak usah bersedih hati atau semacamnya. Ada api ya. Oh, emang kak main makan enggak? Hah? Kapia. Kapia. Enggak boleh. Kapia. Sedih. Kenapa? Kak Zahra. Tumben dia dapat penghargaan. Ya? Kak Zahra. Sedih. Kak Pia. Kenapa nih? Makannya. Kak Pia kenapa? Besok. Biasanya insya Allah. Iya insya Allah. Hanya berbeda. Takut. Iya. Kak Sophia udah berapa deh? Kak Sophia berapa deh? Nonton itu. Oh, udah. Permisi. Kak Zahra dapat lagi. Sudah Fatona dokumentasi. Satu, dua, tiga. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah kami sediakan. Alhamdulillah membawa hadiah dan piagam. Acara berikutnya, penyerahan penghargaan kepada para santriwati yang sudah menghafal 20 juz. Kepada santriwati yang kami sebutkan namanya untuk menaiki panggung. Lili Andina, Atin Nadirah, Sarah Al-Katiri, Nabila Sofi, Gina Suci Amalia, Mia Suraya Mawaddah, dan Nada Hilmia. Mereka sudah menghafal 20 juz. Kami harapkan Ustazah Hadiana untuk bisa memberikan penghargaan. Mereka adalah calon yang akan segera menjadi hafizoh 30 juz. Mohon doanya para hadirin sekalian. Tahun depan bisa jadi mereka yang akan mengisi acara wisuda.
Tersisa 10 juz lagi perjuangan mereka. Alhamdulillah. Ya, halo. Apa Ya, kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang sudah kami sediakan. Mau dokumentasi sebentar. Barakallahu fiikum. diam nanti kena ini Ama. Emang ada di video itu? Iya. Tuh kan. Aku tahan tanganku. Baik, acara berikutnya penyampaian kata syukur Santiwati yang akan diwakili oleh Ananda Zahra Ahmad Dirana. Kepada beliau dipersilahkan. Iya tadi. Mundur, Beliau akan menyampaikan beberapa patah kata syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MHQ adalah akhir dari langkah kakiku. Fajar mentari terbit sebelah timur, menghiasi langit yang biru. Cahayanya memancarkan cinta penuh syahdu, menghangatkan sanubariku, menyemangati hari-hariku. MHQ pilihanku, mengawali perjalanan hidupku. MHQ pilihanku, merajut cita-cita yang ditunggu. MHQ pilihanku, mengisi hati dengan kalam ilahi yang sungguh merdu, membuat hariku berkah selalu. MHQ pilihanku, meraih mimpi dalam hidupku. MHQ pilihan langkah kakiku, berjuang penuh menggapai ridho penciptaku. Tak terasa 3 tahun di MHQ, banyak ilmu kudapati, mengubah hidup lebih berarti. 3 tahun di MHQ, lantunan merdu kalam ilahi, menghiasi hari, menenangkan hati. 3 tahun di MHQ, susah sedih telah kujalani, menggapai cinta dan ridho ilahi. Berkumpul dengan para ukhti yang kucintai, dalam pengawasan para guru yang sangat baik sekali. Merekalah pengganti Abi dan Umi di sini. Tak bisa aku merangkai kata menceritakan kebaikan yang telah mereka beri. Kami dididik dan dibina untuk menjadi sosok yang berakhlak mulia. Setiap malam kami dibangunkan untuk menggapai ridho Sang Rahman. Mendoakan Abi dan Umi semoga diberikan keberkahan rezeki untuk menopang ilmu yang kami cari di MHQ. Semoga Sang Ilahi selalu memberkahi dan memberikan syurga Firdaus yang paling tinggi. Teruntuk Abi dan Umi, ucapkan jazakumullahu khairan atas semua pengorbananmu sampai saat ini. Lisanku berzikir tak pernah berhenti. Hatiku bersyukur atas anugerah ini, bisa menghafal kalam ilahi. Abi dan Umi, tersenyumlah hari ini.
Bahagialah saat ini. Lelah letih yang selama ini kalian beri telah terganti. Karena anakmu duduk paling depan di hadapan para tamu yang dihormati. Abi, Umi, dengarkan anakmu. Dengarkan buah hatimu. Jika anakmu sudah hafizah, anakmu sudah menyelesaikan rangkaian pendidikan di pondok ini. Abi, Umi, hari ini telah terbukti apa yang dulu kalian cita-citakan, apa yang dulu kalian impikan. Abi, Umi, aku tahu setiap malam kalian menangis di sujud-sujud kalian. Abi, Umi, aku tahu begitu lelahnya dirimu dalam membiayai sekolahku. Abi, Umi, aku juga selalu ingat kata yang dulu pernah kalian ucapkan saat kalian mengantarku di pondok ini. Nak, jadilah penghafal Al-Quran. Nak, jadilah anak yang solehah. Dan aku pun selalu ingat kata terakhir yang kalian ucapkan. Nak, yang rajin, nak. Setelah itu, kalian mencium keningku untuk yang terakhir, kemudian pergi tak menolehku. Abi, Umi, inilah hadiah buat kalian. Inilah hadiah buat kalian. Kupersembahkan untuk lelah kalian. Kupersembahkan untuk lelah kalian. Hadiah yang akan membahagiakan kalian di akhirat nanti. Hadiah yang akan menghapus tangisan kalian. Hadiah yang akan menghapus tangisan kalian. Hadiah yang akan mengusap jerih payah kalian. Hadiah yang akan mengusap jerih payah kalian. Hadiah yang akan mengganti semua yang kalian usahakan. Mahkota kemuliaan. Sehat selalu Abi dan Umi. Sehat selalu Abi dan Umi. Anakmu akan selalu mendoakan kalian. Akhirnya, ku memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya dengan penuh cinta dan kebahagiaan kekal abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, demikianlah sedikit curahan hati kami, wahai Abi dan Umi. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Untuk teman-teman silakan duduk. Acara berikutnya, penyampaian pesan dan kesan dari orang tua wisudawati, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Uminda dari Ananda Zahra Ahmad Dirana. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kadus Lenco Bage, yang saya hormati Bapak Ibu para asatizah MHG, yang saya hormati wali santri dan anak-anakku yang saya sayangi. Nggak bisa berkata-kata saya. Di semalam sudah tak karuan rasa. Alhamdulillah, Ananda sudah 3 tahun menimba ilmu di pondok ini. Dan sekarang tibalah saatnya yang kita nanti-nanti bagi orang tua. Bagaimana? Tak bisa dah saya ucapkan dengan kata-kata yang saking senangnya. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Atas nama wali santri, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada
antum para ustazah, ustaz yang telah membimbing dan atas kesabarannya dalam membimbing putri-putri kami. Melalui kesempatan ini kami juga ingin meminta maaf kepada antum jika selama ini ada sikap dan perbuatan putri-putri kami yang tidak berkenan di hati antum para ustadz dan ustazah. Kami mohon maaf dengan sedalam-dalamnya. Harapan kami, semoga Allah memberkahi pondok ini sehingga darinya akan melahirkan ahlul Quran yang akan memberi manfaat bagi keluarganya, masyarakatnya, dan lingkungannya. Dan insya Allah semua ini akan menjadi amal jariah bagi antum dan bagi kami selaku orang tua. Dan untuk anak-anakku yang belum diwisuda tahun ini, jangan patah semangat, bersemangat terus. Insya Allah tahun depan giliran sida-sida semua, insya Allah. Dan untuk anak-anakku yang diwisuda hari ini, jangan berbesar kepala, jangan sampai hafalannya sampai di sini saja. Terus dan terus untuk memurojaah hafalan dan terus belajar supaya kami sebagai orang tua selalu bangga kepada sida-sida semua dan mimpi-mimpi kami sebagai orang tua yang mempunyai anak hafiz dan hafizah. Senang. Cuman ini yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan jazakallahu khairan atas kesediaannya. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke acara terakhir dan penutup, yakni nasihat dan motivasi untuk para hafizah dan santri secara umum yang akan disampaikan oleh Ustaz Aminullah, Kepala Kepondokan Markaz Hufazul Quran. Kepada beliau dipersilahkan. Sebelumnya kami minta kepada santriwati untuk yang rapi, entah selfie-selfie. Yang kami hormati kepada para wali santri, yang kami hormati juga jajaran para kiai, para pejabat di Desa Midang. Ini yang kedua kalinya bapak-bapak, ya, pondok kami mewisudakan 9 orang. Dan sebenarnya setiap tahun, tapi qadarullah kendala dengan corona. Ya, dan semoga ini menjadi amal jariah kami dan jariah orang tua kami. Hari ini hari Ahad, hari yang berkumpulnya para karib kerabat, melihat anak mereka akan tamat. Hari ini hari Ahad, hari yang melihat hasil dari sebuah tekad. Hari ini hari Ahad, hari yang membuat mata terpikat, melihat para hafizat yang duduk penuh semangat, mendapatkan rahmat dari Sang Maha Kuat. Hari ini kami bahagia sekali, hari yang sudah lama kami nanti, melihat sebuah senyuman yang teduh dan sejuk sekali, laksana belayan embun di pagi hari. Senyuman itu adalah senyuman Abi dan Umi yang selalu dicintai. Karena bidadari surganya di MHQ sudah menghafal kalam ilahi. Ini yang kedua kali kami menyaksikan para santriwati yang hebat sekali. Tak tahu harus apa yang kami beri, hanya doa untuk santriwati kami. Semoga rahmat ilahi selalu menghiasi. Kutulis nasihat ini agar diingat sampai pernikahan kalian nanti. Walaupun mungkin tak berarti di hati, namun ini adalah suara hati kami ustaz dan ustazah yang bahagia menjadi pembimbing menjemput surga ilahi. Dengan judul Santriwati Amal Jariah Kami. Sekian lama sudah kalian akhiri, melewati rintangan hebat, bersemayam suka duka silih berganti demi cita mulia yang dinanti. Wahai santriwati amal jariah kami,
Tahukah kalian siapa yang paling bahagia di hari ini? Bukan hanya orang tua kalian di hari ini, tapi kami yang selalu bersama di setiap hari. Sangat bahagia tanpa bisa diucapkan lagi. Karena kami sadar, pondok ini tak sebesar rumah kalian, tak seindah kamar kalian. Namun ingatlah, cerita indah kalian terukir di sini. Salat Maryam dan lantunan ayat ilahi memiliki cerita tersendiri di sini, di pondok MHQ yang dicintai. Kami sadar, kasur yang kalian tiduri tak seempuk kasur kalian. Namun ingat, kasur yang tak empuk itu adalah kasur ketaatan yang membuat kalian bangun untuk sang raja di hari kiamat nanti. Kami sadar, makanan yang kalian makan tak seenak makanan buatan ibu kalian. Tapi ingatlah, makanan itu dibuat dari hati yang ikhlas, mengharap ridho ilahi. Kami sadar, dan sesadar-sadarnya, kami ini tak sesempurna orang tua kalian. Namun ingatlah, ketulusan kami sangat bernilai dan tidak bisa terganti. Kami tahu, kami banyak salah. Namun jangan pernah lupa jika kami pernah ada cerita dalam menggapai cita yang pasti. Hari ini terbukti betapa perjuangan itu terlihat kembali. Nama kalian terus terukir di madrasah ini. Bila suatu nanti kalian tidak bersama lagi dan pergi meninggalkan pondok ini, maka ingatlah nasihat tulus kami. Teruslah jaga hafalan kalian. Jaga, jangan hanya sebagai cerita yang tak terdengar lagi. Ingatlah kesuksesan kalian hari ini, bukan karena kehebatan ustaz dan ustazah kalian, dan bukan pula kecerdasan yang kalian miliki. Namun itu semua karena semata-mata pertolongan ilahi dan doa tulus dari orang tua yang penuh cinta kasih yang dimiliki. Maka peluklah ibu kalian, minta maaf atas kesalahan kalian, karena dialah yang selalu berdoa di penghujung malam. Ciumlah tangan kasih bapak kalian, karena mereka tak pernah menyerah dalam memperjuangkan kalian. Wahai kalian para penghafal Al-Quran, penjaga kalam Tuhan, banyak rintangan dan tantangan yang harus kalian lalui. Begitu berat cobaan-cobaan yang kalian hadapi. Akan tetapi kalian selalu percaya pada janji sang ilahi. Sebuah janji untuk para penghafal Al-Quran. Janji yang terbalaskan dengan sebuah mahkota terhebat yang akan diberikan untuk orang tua kalian nanti. Disertai jubah kemuliaan dari Rabb ilahi. Wahai santriwatiku amal jariah kami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hafalan kalian. Jauhi kemaksiatan, tinggalkan pacaran, karena penghafal ayat Sang Rahman tak pantas untuk pacaran. Apalagi hanya menghabiskan waktu dengan para penggemar dosa dan kemaksiatan. Jika kalian melakukannya, maka sungguh kalian berada pada jurang kebinasaan. Wahai santri amal jariah kami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hafalan kalian. Berbakti dan bersimpulah kepada orang tua kalian. Buatlah cerita indah dengan mereka, karena anak perempuan tak bisa berlama-lama jika sudah ada pelaminan dan menjadi istri sang pangeran. Wahai santriwati amal jariah kami, bertakwalah kepada Allah dengan hafalan kalian, menghiasi diri dengan akhlak Al-Quran dan sunnah Nabi sang kekasih Ar-Rahman. Wahai santri pembawa surga kami, ingatlah ustaz-ustazah kalian, titip doa untuk mereka. Semoga mereka selalu tabah dan diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah dari Ar-Rahman. Semoga kita bisa berjumpa di surga yang didambakan, sebagaimana kita pernah di halaqah-halaqah alam Ar-Rahman. Teruntuk orang tua santriwati MHQ, maafkan kesalahan dalam mendidik anak-anak kalian yang kalian cintai. Kami tak bisa banyak janji, hanya ini yang usaha yang kami beri. Semoga ibu dan bapak berkenan di hati menerima perjuangan kami dan kemuliaan di hari ini. Kepada santriwati yang masih berjuang menghafal kalam ilahi, teruslah semangat, kuatkan hati, karena ada cinta dari orang-orang yang dicinta. Semoga pada suatu saat nanti kalian berada di hari ini, membahagiakan orang yang kalian cintai, menggapai cinta dan ridho ilahi. Dan itulah yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf.
Dan bagi wali santri, ya Bapak Ibu, ya Alhamdulillah inilah keadaan pondok kita. Tapi insya Allah ya jangan bersedih hati, karena kekayaan itu gak akan menjamin hidup kita. Ya cuma anak yang soleha menghafal Al-Quran yang bisa yang membawa kita di surganya nanti. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan jazakallah khairan. Maaf Ustaz, semoga kami bisa mengamalkan nasihat antum untuk hari-hari selanjutnya. Demikianlah genap sudah rangkaian acara wisuda tahfiz Al-Quran 30 juz tahun kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Kepada segenap tamu undangan dan keluarga besar Markas Hifzul Quran, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama acara ini. Akhir kata, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya Zakir Nafifah Musim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini acara bebas, bagi yang mau foto maka kami persilahkan.